Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di hadits Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Kita sudah melalui ada 8 hadis ya yang telah kita bahas bersama tentang bagaimana pondasi-pondasi Islam ya. Bagaimana hakikat syariat Islam itu atau ibadah dalam syariat Islam itu bisa dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa ditolak ya. Nah, yang mana tentu kalau ada suatu ibadah yang baru dibuat bukan dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang tertolak. Nah, maka itu yang kita kenal dengan bid'ah ya. Jadi nanti kalau ditanya bid'ah itu apa sih? Nah, bid'ah itu adalah ibadah yang dibuat di luar dari syariat Islam atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian dengan hadis-hadis yang lain juga ya, kita lihat pondasi-pondasi utama dalam Islam ya. Nah, maka kita masuk ke hadis ke-9, al-hadis tasi ya, dengan judul mengambil yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Nah, dalam Islam pun ya, kita diperintahkan untuk mempermudah segala urusan kita, ya kan? Nah, makanya ada kaidah para jamaah sekalian, membolehnya kita mengambil suatu yang jalan pintas ya, karena dipersulit oleh pihak-pihak yang ada, ya. Mungkin kita ambil contoh ya, Indonesia. Para jamaah mungkin bertanya, bagaimana sih Ustadz Thomas hukum kita membayar untuk mempermudah mendapatkan SIM, ya, atau misalkan hal-hal yang lain ya, yang berkaitan tentang regulasi di Indonesia kita ini ya. Nah, itu bagaimana sih kita membayar untuk mempermudah? Ya. Boleh dengan syarat memang pihak-pihak itu mempersulit. Nah, kalau tidak ada unsur mempersulit dalam Bikin apa? dalam birokrasinya atau regulasinya, maka tidak diperbolehkan. Itu namanya gish, kecurangan. Ya. Maka dalam Islam, ya, dari zaman Rasulullah SAW, ya, sampai pada zaman Khulafaur Rasyidin, ya, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mempermudah segala urusan, ya. Yang berkaitan tentang politik, kemudian kemaslahatan umat, sosial, bahkan kita dalam beribadah, Allah tuh mempermudah kita dengan apa? Rukhsah, keringanan, ya kan? Ketika sholat kita tidak mampu berdiri, boleh duduk, ya. Tidak mampu duduk, boleh berbaring dan seterusnya. Ya, puasa ketika tidak mampu, boleh diganti di bulan lain. Dan juga dalam ketaatan dan tidak membantah, ya, merupakan jalan dari keselamatan. Ya. Kenapa sih? Ya, kita melihat bentuk-bentuk umat yang maju. Ya, itu ada solidaritas. Kenapa? Karena ada ketaatan. Ya. Jadi ada peraturan yang ditaati, ya, yang tidak dilanggar. Ya. Karena jangan berprinsip ketika peraturan itu ya bisa dilanggar sama boleh dilanggar gitu ya. Nah, ini peraturan nih kayaknya bisa dilanggar, ya dilanggar akhirnya, ya. Nah, jangan ya. Nah, jadi peraturan itu boleh atau tidak, bukan bisa atau enggak gitu ya. Itu yang kita wanti-wanti kepada negara kita juga ya. Banyak masyarakat kita yang melanggar peraturan karena bisa dilanggar, gitu ya. Karena bisa dilanggar, ya. Padahal AC kan tidak boleh untuk dilanggar ya. Karena peraturan itu boleh atau tidak, bukan bisa atau tidak, ya. Inilah yang menjadi keselamatan kita dalam umat Islam, ya. Kalau umat kita mau selamat, taat kepada syariat Islam, ya. Kenapa? Karena nggak boleh dilanggar syariat Islam ini, ya. Kalau bisa dilanggar, bisa, ya.
harta riba, ya. Kemudian apa? Dalam amalan ucapan, uh, ghibah, ya. Dan apalagi, ya, mencuri, ya kan? Nah, dan seterusnya. Bisa bisa dilanggar. Tapi kan tidak boleh para jemaah sekalian. Nah, ketaatan seseorang itu bergaris lurus dengan keimanan, gitu kan? Nah, kalau dia beriman, ya bertakwa, takut kepada hakikat Allah, dia nggak bakal melakukan pelanggaran dalam syariat. Ya. Nah, kadang ada kaum muslimin, ada seorang muslim itu sudah tahu, ya. Oh, perkara A nggak boleh karena ada ribanya. Oh, perkara B nggak boleh karena menzolimi kaum muslimin yang lain atau saudara kita yang lain. Ya, tapi kenapa dilakukan? Kadang ada hawa nafsu yang dibisikkan oleh syaitan itu tuh, ya kan? Nah, itu yang harus kita perangi, ya. Nah, maka banyak ya tentang apa namanya? Ad-dawa-dawa, kitab-kitab untuk menahan hati kita dalam berbuat maksiat. Tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah para ulama begitu memperhatikan amalan hati, ya. Begitu memperhatikan kualitas niat kita, ya. Karena seperti di hadis pertama, innamal a'malu binniyat, gitu kan. Sungguhnya amal itu sesuai niat, ya. Nah, maka kalau kita mau taat kepada Allah, mau kita maksimalkan ibadah kita, ya, kita perkuat tali silaturahim kita, ya. Nah, kita perkuat dulu hati kita, ya. Nah, makanya sebelum kita masuk ke hadis Arba'in Nawawi itu, Ana sempat berpikir ada kitab Ad-Dawa-Dawa, ya. Itu bagus sebetulnya untuk kita bagaimana menjauhi maksiat-maksiat gitu, ya. Nah, karena apa namanya bisa dibilang, ya, kaidah kita ingin menggapai fokus dalam ibadah itu menjauhi maksiat, ya. Kita maksimalkan kualitas ibadah kita itu dengan menjauhi maksiat juga. Ya, itu ada di dawa dawa, ya. Mungkin para umat yang pernah belajar dengan ustadz-ustadz atau asatidzah kita yang lain, ya sudah mengerti, ya, tentang ad-dawa dawa, ya. Maka kita masuk ke hadis, ya, ke-9 tentang ketaatan menjadi suatu unsur keselamatan, ya. Dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, Abdurrahman bin Sokhar, ya, dari sahabat Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ia berkata, ya, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, ya, dari syariat Islam ini, maka jauhi, ya. Ini perintah dari Rasulullah, ya. Karena kita kalau diperintahkan, ya, dalam kerjaan kita tahu, oh kalau dilarang ini berarti nggak boleh nih. Kalau saya melanggar berarti saya dapat hukuman. Sama dalam syariat Islam juga seperti itu, ya. Kalau kita melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW larang, pasti ada balasnya untuk diri kita, ya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, harus diperhatikan. Wa ma amartukum, dan apa yang aku perintahkan untuk kalian, ya, fa'tu minhu mastata'tum, maka tunaikanlah dengan kemampuan kalian. Nah, Islam nggak pernah memaksakan kemampuan seseorang. Betul atau benar para jamaah sekalian? Ya. Seperti dalam surat Al-Quran, ya. Karena lupa suratnya. Ya. Uh, Seorang muslim, ya, atau kaum muslimin tidak akan pernah diberi cobaan di luar dari kemampuannya, ya. Uh, Maka seperti itu juga dalam kita menegakkan syariat Islam. Seperti tadi di awal pertemuan telah kita bahas, ya. Kalau kita sholat nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa lagi berbaring, terus menerus seperti itu, ya. Diberi keringanan, ya.
Nah, begitu rahim, begitu besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, ya. Fa innama ahlakal ladzi man qablakum, sesungguhnya, ya, yang telah membinasakan, menghancurkan, ya, umat-umat sebelum kalian, ya, kathratu masailihim, ya, yaitu mereka itu orang-orang yang banyak bertanya. Nah, siapa yang disinggung oleh Rasulullah SAW? Bani Israel, banyak menanya. Kadang nanyanya aja bukan untuk mengetahui, tapi untuk menguji. Nah, maka disinilah keluar kaidah dalam kitab Tazkiyatun Nufus, salah satu adab dalam thalibul ilm, tidak bolehnya kita bertanya untuk menguji kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita. Ya, itu bukan adab sebagai thalibul ilm. Ya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, ini dia. Ya. Penyebab utama gimana para umat-umat sebelum kita, bahkan di umat kita juga, ya, ada kelompok-kelompok yang berpecah belah, yang beribadahnya akhirnya dibisikin oleh syaitan. Yaitu apa? Ikhtilafu ala anbiya'ihim. Yaitu mereka itu berselisih kepada rasul-rasul mereka, nabi-nabi mereka. Menjauhi nabi-nabi mereka, memusuhi nabi-nabi mereka. Ya. Seperti apa? Firqah pertama kali yang keluar dari Islam, yaitu apa? Khawarij. Ya. Pada tahun kelima Hijriah, ya, setelah perang Khandaq, ya, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk membagikan ghanimah, ya, harta rampasan perang. Maka ada salah satu sahabat, ya, berkata kepada, ya, Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah engkau benar-benar memerintahkan Bilal untuk membagikan, ya, ghanimah tersebut, sedangkan ia terlihat tidak adil dalam membagikan? Ya. Nah, maka kata Umar bin Khattab, ya, ya wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Ya. Nah, ya karena Umar tahu, ya, perintah Rasulullah itu ya perintahnya Allah. Ya, berarti memang Allah dan Rasulnya ingin Bilal untuk membagikan harta rampasan tersebut. Ya. Namun apa kata Rasulullah? Da'hu ya Umar. Biarkan dia Umar. Ya. Ah, ya, laqad ata ila zamaniha mayattabi'uhu. Nanti akan datang pada zamannya orang yang banyak mengikutinya. Nah, apa itu Khawarij? Ya, disinggung oleh para ulama sirah, itulah munculnya Khawarij pada tahun 5 Hijriah. Ya, lebih serem daripada munafik, ya. Kalau kaum munafik itu sebetulnya, ya, ciri-cirinya ada, gitu ya. Malas dalam sholat, sholat isya dan juga sholat fajar, ya. Kemudian, ya, ketika apa namanya berkumpul kepada kaum muslimin, ya, seakan-akan bermuka dua. Ya, itu disinggung dalam surah Al-Baqarah juga, ya kan? Ayat 11 sampai ayat 16. Nah, itu sikap-sikap orang munafik. Tapi lihat Khawarij, ibadahnya dulu sama, keyakinannya sama, ya. Tapi dalam mengambil keputusan, ia berselisih kepada Rasulullah dan menganggap Rasulullah tidak adil dalam menentukan pembagian ghanimah. Ini dia, ya. Nah, munculnya kehancuran dalam umat kita juga. Nah, makanya para jamaah sekalian, jangan segalanya pakai akal dan juga egoisme kita, ya, dalam beribadah, ya, dalam syariat Islam juga, ya. Nah, kita lihat menurut kita ini kok syariat Islam kurang adil, kok begini ya. Nah, kalau sudah ada dalilnya jelas, para ulama pun sudah sepakat ijma, ya, maka kita pakai keimanan kita. Inilah yang Allah inginkan dalam keadilan. Inilah yang Allah telah tetapkan. Sebagai hamba, akalnya belum nyampe, ya. Hakikat keadilan kita belum sempurna seperti Allah Subhanahu wa taala.
ya. Nah, maka dari itulah ya, jangan kita berselisih tentang syariat Islam. Bagaimana caranya biar nggak berselisih? Belajar dengan unsur atau dalil yang benar. Ya. Kalau kita belajar Al-Quran yang tafsirnya jelas para ulama, hadis yang riwayatnya jelas, ya, dari para imam-imam hadis, ya, insya Allah nggak ada yang berselisih. Ya. Tapi itulah yang telah Rasulullah SAW sampaikan, ya, ya, bahwa umatnya itu terbagi menjadi 70 atau 73 golongan. Yang selamat cuma satu, ya. Nah, itu dia, ya. Para jamaah sekalian, kita harus cerdas dalam milih ilmu yang kita dapati, ya. Nah, dari mana kita dapatkan, bagaimana penjelasannya, ya, sumbernya jelas atau tidak disampaikan oleh ustadz tersebut, ya. Nah, kita jangan taklid buta ya. Nah, pada zaman sekarang itu ya taklid ya. Taklid itu ya kalau ada yokolido, mengikuti tanpa mengetahui. Ya, jangan taklid buta. Harus kita lihat, ya kan? Maka kita masuk sekarang ke poin-poin penting pada hadis tersebut, ya. Nah, para ulama melihat manfaat dan juga urgensi besar dalam hadis ini. Ya, yang tadi ya, bahwa urgensinya itu adalah bagaimana, ya, kita melihat syariat-syariat Islam, ya, itu menjadi pondasi utama kita dalam berpegang ke dalam kehidupan. Jangan sampai kita berselisih, ya. Nah, itulah yang sebetulnya menjadikan kaum-kaum sebelum kita, agama-agama sebelum kita runtuh dan tidak dijaga oleh umatnya sendiri. Imam Nawawi, ya, menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim yang mengenai hadis ini, ya. Hadis ini merupakan bagian dari kaidah-kaidah Islam yang penting, ya. Dan hadis ini merupakan jawami'ul kalim, yaitu kata, ya, yang mempunyai makna yang lain, ya, yang berbeda atau sedikit bertambah dari artinya, ya. Nah, ada makna yang bertambah, ya. Nah, dan tentu tadi banyak kita lihat ya, sekali lagi mungkin di atas ya. Nah, ada namanya banyak bertanya, ya, salah satu bentuk kebinasaan dalam suatu umat, ya, ikhtilafu ala anbiyahim, yaitu bersisih kepada para nabi, ya. Nah, nah, ini yang bagaimana kita banyak bertanya kok bisa, ya, menjadikan suatu umat itu runtuh. Padahal kan kita tahu, ya, menggapai ilmu itu dengan bertanya. Nah, ini jawami'ul kalam. Kasratus soal di sini itu apa? Banyak bertanya di sini itu apa? Kemudian bersisi tentang para nabi ini apa? Padahal Umar pun pernah berselisih, ya, berbeda pendapat dengan Rasulullah pernah. Tapi maksud berselisih di sini itu seperti apa? Nah, nanti kita lihat di masalah fikihnya, ya. Nah, selain keduanya, ya, banyak pensyarah hadis yang memberi syarah dan juga penjelasan mengenai hadis ini, ya, tentang urgensi dan juga perintah larangan. Ini berkaitan tentang fondasi kita nih, ya, larangan perintah, ya. Nah, ini menjadi batasan kita, yang mana diperintah, yang mana dilarang, ya. Nah, kan inilah secara umum para jemaah sekalian, keimanan, ketakwaan itu dilihat dari perintah dan larangan, ya. Nah, kita diperintahkan untuk menyembah Allah semata, ya sudah. Berarti kita dilarang untuk menyembah kepada selain Allah, ya. Kita diperintahkan untuk sholat, menyegerakan sholat, ya kan? Maka kita dilarang untuk meninggalkan sholat, ya. Tidak dianjurkan untuk menunda-nunda sholat, ya. Karena seperti yang anak pernah sampaikan, salah satu bentuk laknat Allah itu orang yang malas beribadah. Dia beribadah para jemaah sekalian, tapi malas. Nah, ini ciri-ciri orang-orang apa? Munafik, ya kan? Nah, maka kita ada sebab turun hadis ini, ya.
Ada asbabun nuzulnya, ya. Nah, diriwayatkan oleh Sahih Muslim, ya, dari sahabat Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, wahai manusia, sungguh Allah sudah mewajibkan atas kalian ibadah haji. Maka berhaji. Ya. Nah, lalu seseorang bertanya, apakah setiap tahun, wahai Rasulullah, kami harus berhaji? Beliau diam, tidak menjawab. Sehingga ia mengulangi sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW menjawab, seandainya aku menjawab iya, maka itu menjadi wajib. Ayo. Ya. Akan tetapi sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, ini. Kasratus soalnya contohnya kayak gini. Rasul bilang haji itu wajib. Udah, haji wajib. Rasul nggak bilang setiap tahun, nggak bilang apa, sudah. Kalau kamu mampu, berarti ya silahkan. Tapi kalau enggak, ya sudah. Kali aja. Nah, ini dibentuk kasratus soal. Banyak bertanya. Ya. Nah, kalau beliau bersabda, biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Maksudnya apa? Kalau misalkan aku nggak perintahkan lebih, aku nggak tetapkan, ya, jangan kalian cari-cari. Ya, sungguhnya orang sebelum kalian telah binasa karena mereka banyak bertanya yang tidak diperlukan dan juga berisik kepada nabi mereka. Ya, nah, menyelisih nabi-nabi mereka. Ya, nah, mereka mendengar para nabi berkata A, B, tapi mereka dalam hati kok kenapa A, kenapa B ya? Kenapa nggak C aja? Berselisih. Imannya dipertanyakan itu. Ya. Jika aku memintakan sesuatu kepada kalian, maka lakukan sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, ini intinya. Kalau kita lihat ibadah, tidak ada ketetapan khusus, maka jangan ditanya-tanya. Ya. Berarti itu apa? Itu unsur dalam kemampuan kita aja. Kalau kita mampu ya silahkan. Ya. Kalau nggak mampu, pasti ada keringanan dalam beragama. Ya. Nah, dan bila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan. Nah, ini bentuk dari kasratut soal ya para jemaah sekalian. Dalam surat Al-Baqarah pun ada ya, di halaman ke-10 itu sampai 11, ya, yang mana Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih kambing. Ya sudah sembelih kambing aja, afwan, sapi, ya kan? Nah, nah, kalau atatakhizunan huzwa, ya kan? Kata Bani Israel, ya, wahai Nabi Musa, engkau membuat kami bingung. Nah, qalu, ya, auzubillahi an akuna minas, afwan ya, nah, agak lupa ayatnya ya. Intinya Nabi Musa yang mengatakan bahwa ya aku berlindung kepada orang-orang yang ya memperibet urusan mereka sendiri. Nah, itu ya diperintahkan menyembelih sapi, ya sudah sapi, sapi apa aja, ya kan, nggak ada larangan, nggak ada perintah lagi, gitu kan. Akhirnya mereka memperibet diri mereka sendiri, ya kan. Diperintahkan untuk sapi yang kuning, kuningnya seperti apa ditanya lagi sama Bani Israel yang mengkilap, nah, bikin ribet kan. Nah, itulah kasratu soal, ya. Kalau Rasul Allah telah menetapkan suatu syariat, ya sudah, berarti itu kemampuan yang kita harus tunaikan. Kalau nggak mampu pasti ada keringanan. Sudah. Ya. Bayangkan kalau Rasulullah SAW mewajibkan haji tiap tahun. Bagaimana? Rasulullah hanya menentukan haji wajib. Ya sudah. Tahun ini wajib. Kalau nggak bisa tahun ini, ya tahun de besok. Jangan ditanya lagi tiap tahun kah? Jangan. Ya. Nah, kalau sikapnya umum, ya ada ibadah yang sikapnya umum, ya sudah. Ya, berarti memang Rasulullah SAW dan juga syariat Islam ini mempersilahkan umum. Seperti apa? Umroh, ya. Ibadah umroh umum. Kapanpun bisa umroh, silahkan. Jangan ditanya, ada nggak bulan-bulan khusus umroh? Nggak ada, gitu ya. Nah, jadi inilah bagaimana jawaban kepada umat Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang mempertanyakan suatu ibadah, kok ini kurang jelas ya? Kok ini apa waktunya kok kayaknya terlalu umum ya? Memang seperti itu, ya.
Nah, jangan kita tanya-tanya lagi. Ya. Nah, di sini bukan maksudnya nggak boleh bertanya ya para jamaah sekalian. Boleh bertanya. Ya, cuma jangan pertanyaan yang uh, untuk memperibet diri sendiri gitu ya. Nah, banyak itu ada di kaidah-kaidah fikih itu pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya dilarang dalam Islam atau dicela. Seperti salah satu contohnya uh, permasalahan yang um, belum tentu terjadi gitu. Kayak sholat di Mars. Ngapain tanya tersebut? Ya, nah, orang ke Mars aja jarang. Kenapa ditanya? Ya, nanti kalau di Mars saja hubungin ustadznya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah gitu. Kemudian bertanya kepada ustadz untuk menguji, gitu ya. Kemudian bertanya untuk menjidal ustadz, berdebat kepada ustadz gitu ya. Itu dilarang. Ya. Nah, kemudian di riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, ya, nah, bahwa dari Al-Aqr bin Habis bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah haji itu harus setiap tahun atau sekali aja?" Nah, ini dalam riwayat lain ada yang bertanya tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawabnya, sekali saja. Barang siapa yang mampu lebih, maka itu menjadi sunnah. Ya. Nah, jadi haji wajib sekali, selebihnya sunnah. Gitu ya. Nah, itu pun kalau hajinya kalau mampu, kalau nggak mampu ya jangan. Jangan berhutang. Berhutang itu bukan nggak mampu berarti dia. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud berbunyi siapa yang menambah maka itu sunnah baginya. Dari kitab Al-Mustadrak juga, ya. Siapa yang ingin silahkan, ya. Siapa yang ingin lebih maksudnya, ya. Silahkan ia melakukannya sebagai sunnah, ya. Ada yang berpendapat bahwa ini terjadi saat haji wada, ketika Rasulullah SAW berkhutbah di depan manusia, ya, sambil turunnya ayat terakhir ya, ya. Atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam Madinah ya. Nah, menjelaskan pada mereka tentang rambu-rambu agama, ya. Karena tentang rukun Islam itu kan pada khutbahnya Rasul Haji Wada ya. Nah, dan tentang kewajiban-kewajiban dalam syariat Islam. Nah, sampai penjelasan tentang hadis ini pada zaman sekarang ada yang ingin ditanyakan, ya, tentang bagaimana batasan-batasan dalam Islam ya. Nah, dan sampai kita larangan kita uh, lakukan ya, perintah-perintah malah kita tidak laksanakan ya. Nah, kemudian apa-apa yang bisa membinasakan kaum kaum muslimin ya. Nah, tafadhol para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya. Nah, kita lanjut ke penjelasan kosakata ya. Nah, nahitukum anhu ya. Naha yanha ya. Nah, naha yanha itu apa? Melarang ya. Nah, aku menuntut kalian untuk meninggalkannya. Nah, nahyu larangan ya. Nah, apa namanya? Kalau belajar sorof itu fi'il nahi ya. Nah, fi'il untuk melarang, kata kerja larangan ya. Fajatanibuh ya. Jauhilah ya, tinggalkanlah ya. Nah, di riwayat lain ada fada'uhu ya. Nah, fada'uhu itu saya memanggil, tapi ini dijadikan untuk larangan ya. Amartukum, amaro ya'muru ya, memerintahkan ya. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut ya. Fa'tu ata ya, atayati ya. Nah, atau atayatu ya. Menunaikan ya. Nah, mastatotum istato'a yastatiu, kemampuan, kebisaan ya, seperti haji, zakat. Ya, kalau mampu mampu enggak ya sudah, tinggalkan. Jangan dipaksakan ya. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam beragama ya. Bahkan ya dalam masuk Islam aja enggak ada paksaan ya. Nah, ahlaka yuhliku itu binasa ya. Halak ya, kebinasaan. Nah, kasratu masailihim ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Apalagi terus diulang-ulang banyak.
ya, atau pertanyaan yang belum tentu terjadi, pertanyaan untuk menguji, ya, pertanyaan untuk membuat fitnah, ya. Nah, ini kasratus soal termasuk dari kasratus soal, ya. Nah, ikhtilafum ala anbiya'ihim, ya, membangkang, ya, syariat nabi-nabi, ya. Nah, tidak menasakan perintah para rasul, ya. Nah, kemudian tidak mengindahkan larangan-larangan dalam syariat Islam. Inilah, ya, yang terjadi pada umat-umat sebelum kita, bahkan pada umat kita juga, ya, umatnya para uh, umatnya Rasulullah SAW, ya. Nah, kita masuk ke dalam unsur-unsur fikih dalam hadis hadis ini, ya. Nah, yang pertama, apa yang aku larang hendaklah kalian jauhi. Ya, larangan yang untuk dijauhi, ya. Nah, jadi nggak boleh, ya. Maka tadi Anda bilang di awal, ya, larangan itu bukan bisa dilanggar apa enggak, tapi ini boleh dilanggar nggak? Ya, larangan yang nggak boleh, gitu kan? Nah, itulah yang kita harus masukkan dalam muhasabah, ya. Muraqabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi. Muraqabah itu pengawasannya Allah, ya. Nah, nggak boleh dilanggar, ya. Ya, silakan kau mau langgar di tempat yang Allah nggak tahu, silakan. Nah, nggak ada kan? Ya, nggak bisa, nggak boleh dilanggar, ya. Nah, larangan di dalam kitab Allah yaitu Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadisnya Rasulullah, ya, memiliki banyak makna, ya. Yang maksudnya adalah salah satu dari dua makna keduanya adalah kaidah larangan yang digunakan oleh para ulama, yaitu haram atau makruh, ya. Jadi dalam Al-Quran, kalau kita belajar usul fikih, kalimat larangan itu antara haram atau dibenci oleh Rasulullah, ya. Jadi dibenci, ya, Rasulullah nggak pengen aja ini menunjuk kepada sesuatu yang haram gitu, tapi bukan haram, ya. Contohnya dalam larangan yang menunjukkan keharaman, ya, ada beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah, ya, baik secara hadis atau hadis qudsi, ya, ya, atau dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah SAW langsung lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa larangan tersebut bermakna haram, ya. Ah, kalau udah jelas ini haram, hurrimat alaikum. Itu hurrimat itu apa? Kalimat haram. Ummahatukum wa banatukum. Ya, dilarang bagi kalian untuk menikahi eh, ibu-ibu kalian, saudara-saudara seibu kalian, ya. Nah, itu bentuknya langsung larangan berbentuk keharaman. Unsurnya ada diharamkan gitu, ya. Nah, itu seorang mukallaf. Ya, mukallaf itu orang yang sudah dibebani syariat, diharamkan untuk melakukan perkara yang dilarang baginya. Kita di dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Ya, jika ia melakukannya maka ia diberi hukuman sesuai dengan syariat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, seperti misalkan kisos, ya. Ulama berpendapat bahwa kisos itu rukhsah. Kenapa rukhsah? Ya, ada hadisnya, ya, bahwa dia diampuni nanti di akhirat, ya. Walau alam, itu umur goib. Tapi itu hadisnya berkata seperti itu, ya, bahwa kisos itu rukhsah, ya, bagi seorang yang membunuh orang lain atau saudaranya, ya, keringanan untuk nanti hukumannya di akhirat, ya. Tapi di ibadah atau kemaksiatan yang lain, ya, antara hukumnya di dunia atau di akhirat atau dua-duanya. Kalau Allah nggak mengampuni, hati-hati para jamaah sekalian, ya. Jadi aslinya, kalau kita bermaksiat itu ada hukumannya aslinya, ya. Jangan dibalik, aslinya kalau kita bermaksiat diampuni Allah, kebalik. Ampunan Allah itu opsi dari Allah, itu keinginannya Allah, kehendaknya Allah. Tapi aslinya kalau kita bermaksiat kita dihukum. Nah, jadi persiapkan diri kita, ya. Naudzubillah min zalik, ya. Kalau misalkan Allah tidak memberikan rahmatnya, ya kita dapat hukuman, ya. Maka teruslah kita berdoa, ya, karena supaya Allah mau mengampuni. Kalau kita nggak berdoa, gimana Allah mau mengampuni? Ya, kasarnya kalau misalkan kita minta, ya, kalau kecil kita minta apa namanya, uang, ya, kepada orang tua, ya kan? Nah, kita butuh nih. Ya, kalau kita nggak minta pada saat tersebut,
Ya, pada keperluan tersebut ya tidak, ya kalau kita nggak minta ya tidak dapat uang tersebut ya. Ya. Nah, maka itu juga ya kalau kita ingin ampunan kita usaha ya Allah beri rambu-rambu tuh Allah beri kisi-kisi. Kalau mau diampuni banyak berdoa, beramal soleh, menolong orang, silaturahim ya. Nah, tinggal kita lakukan atau tidak. Ya, misalkan larangan berzina, khamar jelas dalam Al-Quran, harta riba, ya. Nah, nah, mencuri dan segalanya itu yang jelas, gitu ya. Nah, maka bentuk-bentuk larangan seperti ini harus ditinggalkan karena jelas, ya. Nggak ada yang samar-samar, ya. Kalimatnya tuh nggak ada kalimat apa namanya jawamiul kalam, nggak ada kalimat yang bisa ditafsirkan lagi. Haram ya haram, layahil, nggak halal, ya. Nah, baik secara umum ataupun terperinci dalam hadis-hadis. Tidak dibolehkan bagi mukallaf melakukan sedikit pun darinya. Ya, yang sudah kita diberi syariat Islam, nggak boleh. Kecuali jika ia dalam keadaan darurat. Ya, itu dengan batasan-batasan syariat. Ya, contoh apa darurat? Ya, kita makan, naudzubillah ya, harta yang non halal misalkan. Yang non halal itu nggak harus seperti daging mbak ya. Daging mbak itu nggak harus ya, nggak. Daging anjing ya, nggak harus juga ya. Kadang kita melihat ada punya orang gitu ya, dalam kelaparan tersesat di hutan, kemudian menemui suatu kebun milik orang lain atau suatu apa namanya ternak ya, kandang milik orang lain. Kalau kita nggak makan, kita terancam. Boleh, Om. Dalam syariat Islam boleh kita makan uh, milik orang lain tersebut dengan syarat nanti kita ganti kalau sudah mampu. Atau misalkan setelahnya kita izin untuk minta keriduan itu diperbolehkan dalam fikih hudud. Ya. Nah, kemudian ada yang jenis kedua larangan untuk dimakruhkan. Ya. Nah, disebutkan juga untuk tanzih ya. Ya. Itu menyucikan diri sendiri. Ya. Nah, mana meninggalkan makruh itu ya tanzih sebetulnya. Ya. Itu ketika pembuat syariat ya sudah melarang itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang, tetapi dalil yang lain menjelaskan larangan tersebut makruh bukan haram. Maksudnya tidak diharamkan bagi mukallaf untuk melakukan larangan tersebut jika melakukannya tidak diberi sanksi. Jadi salah satu ciri-cirinya para jamaah sekalian, makruh dalam syariat Islam itu ketika ada sesuatu yang dilarang dalam Al-Qur'an atau hadis, ya. Yang pertama ciri-cirinya tidak ada unsur hurimat diharamkan, enggak, ya. Atau layahil, tidak halal. Nah, kalau karena itu lafaz, itu kata jelas keharaman dan juga tidak halal. Tapi kalau misalkan ya, janganlah kalian, nah kata jangan ya, itu bisa ditafsirkan kepada makruh dengan syarat yaitu pertama tadi tidak ada kalimat jelas pengharaman atau tidak halal. Yang kedua di hadis yang lain ya, ketika ada sahabat atau Rasulullah SAW melihat ada seseorang melakukan hal tersebut tidak diberi sanksi, tidak diperingati ya. Nah, itu makruh ya. Nah, dan makruh ini ya kadang samar-samar dengan haram gitu ya. Nah, dan yang ketiga biasanya Rasulullah SAW ketika melihat suatu hal tersebut Rasulullah diam tapi tidak melakukan. Contohnya apa? Dob, akul dob ya. Apa? Kadal gurun. Kalau zaman sekarang namanya apa ya? Kayak kadal gurun ya. Rasulullah nggak makan, bukan berarti haram. Kenapa? Karena para sahabat yang lain makan Rasulullah diam ya. Nah, silahkan gitu ya. Tapi Rasulullah nggak makan. Gitu. Nggak mau Rasulullah makan. Itu makruh. Ya. Contoh yang lain, ya, larangan memakan bawang merah dan bawang putih, ya, yang mentah ketika ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Karena di hadis yang lain diperintahkan tidak untuk menjauhi makan-makan yang berbau menyengat ketika ingin melaksanakan sholat berjamaah, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak ada unsur hukuman dalam hadis tersebut. Nah, maka ini makruh, ya.
Kalau tidak ada hukumannya dalam syariat Islam, tapi Rasulullah SAW melarang, makruh. Ya. Nah, seperti kalau kita melarang anak ya, nak, ya, nah, jangan jauh-jauh mainnya gitu ya. Nah, kenapa kalau jauh-jauh ya sulit nyarinya gitu ya, sulit ngejarnya kadang, atau tidak terawasi gitu kan. Ya boleh-boleh aja tapi ya orang tua kan males capek gitu kan, kasian juga gitu kan. Nah ngurusnya, nah itu seperti itu ya. Nah, Rasulullah ya melarang karena dalam syariat sebenarnya tidak diharamkan, tapi itu mengganggu pelaksanaan sholat gitu kan, maka makruh ya. Takutnya nauzubillah nanti dia sendawa atau misalkan eh, amin gitu ya sambil berkata tapi keluar bau tidak sedap kan mengganggu para jamaah yang lain. Ya, maka disyariatkan untuk kalau kita ingin sholat berjamaah bagi laki-laki, ya, ini juga perempuan kalau di rumah, bersihkan diri, ya, bersihkan diri, ya. Nah, jangan kalau misalkan laki-laki ya kadang habis olahraga, ya, langsung sholat gitu ya. Padahal bisa ada waktu untuk bersih-bersih gitu ya. Bersihkan dulu, ya, takut nanti jamaah sebelahnya terganggu gitu ya. Nah, dalam hal ini syariat Islam sangat memperhatikan gitu kan, ya. Nah, ini kan penyebab makruhnya khamar pada zaman dahulu kan seperti itu, ya, karena mengganggu sahabat yang lain dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Nah, yang kedua kondisi darurat. Nah, la la doro apa? La doror wala diror ya. Ah, tidak boleh membahayakan dan juga tidak boleh membahayakan, tidak boleh menjadi orang yang bahaya dan tidak boleh membahayakan yang lain. Ya. Nah, dan ini darurat, ya, sesuatu yang berbahaya yang memperbolehkan untuk melakukan dari yang dilarang. Ketika kita dalam keadaan darurat, ya bolehnya kita melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, nah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 173, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famanitur ghairu bagin wala 'ad. Ya. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, ya. Nah, famanitur, ya. Sedangkan ghairu bagin, dia tidak menginginkan aslinya, wala 'ad, dan tidak ingin mampu membatas tersebut, ya. Keadaan sangat-sangat lapar, terpaksa harus makan sesuatu yang haram, misalkan bangkai, ya. Nah, asli nggak mau melampaui keharaman tersebut, ya. Diperintahkan untuk menyembelih kepada selain Allah, tapi kalau nggak melakukan, ya, diteror satu kampung. Kasihan, dia nggak mainin seperti itu, tapi terpaksa, ya kan? Nah, nah inilah, ya. Maka bagaimana untuk mereka yang terpaksa tersebut? Fala ithma alaih, maka tidak ada dosa bagi mereka. Inna Allah ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, jadi syariat Islam itu umatan wasaton, umatan wasaton, umat di tengah-tengah. Kita tuh nggak boleh terlalu saklek Pak Mas sekalian, dan nggak boleh mengampangkan juga. Kita di tengah-tengah, ya. Maka dalam kitab uh, Aqidah Wasit ya, kita kan disebut dengan umatan wasaton, umat yang penengah, ya. Uh, Nah, ini dalam kaidah ya, nah, ada kaidah fikihnya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya. Suatu yang darurat itu memperbolehkan yang dilarang. Mahdurat. Ya, mahdur itu larangan ya. Nah, itu dalam kaidah fikih ya. Nah, seperti yang Anda contohkan boleh makan bangkai ketika ya sudah mau bagaimana lagi ya. Kalau nggak makan bangkai tersebut ya hifz nafasnya itu bisa wafat gitu ya. Membuka aurat ketika berobat, misalkan ada luka di bagian paha, harus dijahit, ya sudah, mau gimana lagi, gitu kan? Nah, tidak dipotong tangan ketika seseorang yang fakir terdesak kebutuhannya melakukan pencurian, ya. Nah, ada seorang fakir, duafa, atau mungkin dia nggak tahu kalau dia itu mencuri gitu, ya. Karena dia nggak lihat di pekarangan, ini harta siapa ini, ya.
Kayu siapa saya ambil lah, padahal udah punya orang lain. Atau dia terpaksa karena anaknya kalau nggak makan tambah sakit lagi. Akhirnya dia ke minimarket atau ke rumah makan dia mencuri. Ya sudah, ya. Ruksa untuk mereka, ya. Jadi nggak kalau ngeliat mencuri, oh potong tangannya semua. Enggak ya, para jamaah sekalian. Ke dokter, ah, ya udahlah biarin aja sakit kayak gini. Untuk menegakkan syariat Islam, mana nggak mau buka aurat. Nggak seperti itu para jamaah sekalian. Ya. Syariat Islam tidak mempengajarkan kita untuk bersikap saklek. Nggak pernah. Ya. Akan tetapi, ya harus diperhatikan batasannya. Ya. Makan bangkai ya secukupnya aja, jangan sampai kenyang pul-pul. Wah, udah mumpung boleh nih ya makan aja makan. Nggak boleh, ya. Nah, dan juga ketika mencuri, anak kan fakir, curilah banyak-banyak gitu. Ya jangan, nggak boleh, ya. Nah, nah, ini dia batasan-batasannya ya. Nah, sebagai contoh ya, keadaan yang menyebabkan kematian, menghilangkan salah satu anggota tubuh, menambahkan parah penyakit, ya, dan maslahat yang lebih utama yang lainnya ya. Nah, ini makanya kita dalam syariat Islam itu syariat yang sangat-sangat rohim, sangat-sangat penuh dengan kasih sayang. Ya, namun bagaimana kita menegakkannya itu yang dipertanyakan, ya. Nah, yang ketiga, melaksanakan perintah, ya. Bagaimana sih kita melaksanakan perintah dengan tepat, ya. Kalau tadi kan kita bagaimana kita bolehnya yang suatu dilarang atau kita membatasi dalam larangan, gitu kan. Sekarang bagaimana kita menegakkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, para ulama sepakat kalimat perintah itu tuntutan, harus, ya. Antara wajib atau sunnah memang. Sama kayak tadi antara haram atau uh, makruh, ya. Maka penjelasannya, perintah tersebut menunjukkan kewajiban. Ketika Allah ya memerintahkan kaum muslimin agar melaksanakan berbagai amalan pada suatu dalilnya dengan kalimat wajib, ya. Nah, aujaba misalkan, diwajibkan. Nah, itu kalimat wajib jelas, ya. Dan ketika meninggalkan kewajiban tersebut, Allah berikan hukuman. Nah, itu unsur wajib, ya. Nah, ini berarti hukumnya wajib, ya, Pak jamaah sekalian. Jadi apa unsurnya kewajiban itu? Yang pertama, lafadznya jelas, wajib. Ya, diwajibkan bagi kalian. Nah, itu, ya. Nah, wujibat, ya. Seperti haji tadi, diwajibkan bagi kalian, ya. Wujibat alaikum al-hajj, ya. Diwajibkan bagi kalian haji. Ya, itu jelas kalimatnya wajib. Yang kedua, kalau meninggalkan ada hukuman. Nah, itu dua unsur dalam usul fikih menunjukkan itu wajib. Yang kedua yaitu perintah menunjukkan sunnah. Ketika Allah memerintahkan kaum muslimin, ya, dengan dalil-dalil yang ada, ya, diperintahkan untuk dilaksanakan juga, ya, dituntut juga, ya. Namun tidak dalam unsur kewajiban. Katanya tidak wujibat, tidak diwajibkan, ya. Dan yang kedua, ketika meninggalkannya tidak ada sanksi, tidak ada hukuman, ya. Dalam dalil tersebut tidak dihukumi bagi seorang pemaksiat ketika meninggalkan hal tersebut, misalkan, ya, berbeda dengan sholat wajib, ya. Kalau sholat wajib yang meninggalkan, ya, maka diancam oleh Allah dengan azab yang pedih, ya kan. Kalau sholat sunnah tidak diancam oleh Allah dengan azab yang pedih, ya. Seperti apa? Ya, sholat sunnah rawatib, azan itu kan apa? Fardu kifayah. Kalau satu yang sudah azan, yang lainnya gugur, gitu kan. Nah, menafkahi lebih kepada istri dan juga keluarga, ya, melebihkanlah, ya, uang belanja, uang jajan gitu ya. Nah, maka itulah ya yang membedakan dalam syariat Islam. Jadi jangan
para jamaah lihat, oh ini perintah nih dalam Al-Quran, berarti wajib. Enggak seperti itu semuanya. Oh ini perintahnya dalam hadis ini, berarti wajib. Ya, oh ini larangan nih dalam hadis ini, berarti ini haram. Enggak semuanya seperti itu. Lihat dulu, ada hukumannya enggak? Lafadznya apa? Ya kan? Nah, yang keempat, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Nah, setiap Allah berikan ujian, pasti ada kemudahan. Ya, langsung Allah berikan kemudahan. Kenapa langsung? Nah, ini ada dalam apa? Sifat ilmu kalam ada ittiba. Kalau kalimat wa itu langsung menemani kesulitan tersebut. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran, kesengsaraan bagi kalian. Ya, tidak ada kalimat pemisah. Nah, dan juga surat Al-Hajj ya, wa ma ja'ala 'alaikum ya fid dini min haraj, dan tidak sekali-sekali Allah berikan kalian dalam agama ini kesulitan, kesempitan ya. Nah, dan surat Al-Asyarah ya juga ya, fa inna ma'al usri yusra, ma'al, dan bersama kesulitan ada kemudahan, bersama ya. Nah, bukan nanti diganti tapi bersama kesulitan ada kemudahan ya. Puasa nggak bisa karena sakit, oke boleh langsung kasih rukhsah, keringanan. Sholat nggak bisa berdiri, duduk, keringanan. Ya. Maka ada kaidah al-masyaqqah tajlibu taisir. Keberatan tersebut dalam kita beribadah menyebabkan ya kemudahan, taisir ya, al-yasar, kemudahan ya. Nah, nah ini dalam kita melihat ya bahwa kaidah-kaidah juga dalam fikih itu nggak cuma kaidah semata tapi dari dalil juga ya. Nah, inilah kita lihat bagaimana syariat Islam itu begitu detail ya, nggak pernah samar-samar, nggak pernah nggak jelas, selalu jelas ya. Nah, kalau kita lihat ya, banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Seharusnya kalau kita bermaksiat pasti ada hukuman. Buat apa Allah mengampuni, gitu kan? Seharusnya dihukum kan gitu. Tapi itulah Rob kita Maha Pengampun, ya kan? Nah, nanti di akhirat ketika kita diberikan suhuf kita, Allah benar-benar memberikan ya pernyataan, kamu tuh tanggal segini melakukan kemaksiatan ini. Tapi karena kamu beriman kepadaku, aku ampuni semuanya. Mau nggak para jamaah kayak gitu? Ya, ya kalau mau kita beriman, minta kepada Allah kita diampuni, gitu ya. Nah, jangan maunya diampuni, tapi kita beribadah pun masih setengah-setengah hatinya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke unsur kelima, kemudahan tidak gugur karena kesulitan. Ya. Nah, jadi ya ada kemudahan pasti ada kesulitan, gitu ya. Kalau nggak ada kesulitan ya nggak ada kemudahan. Ya itulah rukhsah. Ya, kalau kita nggak safar ya nggak boleh jamak. Kalau kita nggak sakit ya nggak boleh jamak, gitu kan. Nah, kalau kita masih mampu berdiri ya nggak boleh duduk sholatnya, gitu kan. Kalau wajib ya. Nah, maka itulah ya. Karena kesulitan itu seperti tadi di kaidah yang sebelumnya ya. Al-masyaqqah tajlibu taisir, ya, keberatan itu menyebabkan kemudahan ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali kepada kesanggupan dan kemampuannya ya. Berarti Allah memberikan kerukhsah ya, memberikan keringanan. Itu berarti orang tersebut lagi tidak mampu melakukan hal tersebut. Jangan dipaksain. Jangan kayak Khawarij dan juga Mu'tazilah. Sholat wajib berdiri. Barang siapa yang nggak berdiri, nggak sah sholatnya. Ya kan? Ya. Nah, seseorang nggak boleh meninggalkan sholat. Bahkan kalau ketiduran atau lupa.
Ya, kalau ketinggalan berarti dosa besar, kafir. Nggak seperti itu. Allah berikan keringanan gitu kan. Nah, ini makanya kita melihat ya, sempurnanya syariat Islam. Bayangkan kalau Allah nggak berikan rukhsah, udah berapa banyak dosa kita, ya. Sudah berapa kali kita murtad gitu ya. Atau bila min zalik ya. Nah, inilah bagaimana setiap seorang muslim diwajibkan mengikuti Rasulullah. Ya, karena ini bentuk solidaritas kita. Agar kita nggak berpecah belah. Ya. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya rasul-rasul kalian yang Allah utus itu menjadi suri tauladan bagi kalian. Ikuti mereka. Liman kana yarjullaha wa yaumal akhir. Yang mana mereka itu memang hidupnya mengharapkan ridho Allah, ya, dan juga hari akhir, ya. Wa dzakarallaha katsira, dan mereka lah orang-orang yang selalu mengingat Allah, begitu banyak berzikir kepada Allah. Itu suri tauladan kita. Jangan suri tauladan kita artis A, ya. Kemudian eh, apa namanya pemerintah B, enggak, ya. Suri tauladan kita Rasulullah SAW. Bagaimana kita mempelajari suri tauladan Rasulullah? Belajar akhlak yang benar, ya. Kita belajar ilmu syariat yang tepat, mentadaburi Al-Quran, ya, memaknai hadis-hadis dengan tepat dari petunjuk para asatidzah kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, ya. Nah, nah, inilah bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul Allah seperti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak bisa dipisahkan. Seperti syahadat. Nggak boleh syahadat, aku beriman kepada Allah aja deh. Kepada Rasul nggak ah. Nggak boleh. Ya. Syahadat masuk Islam itu harus beriman kepada Allah dan mengikuti perintahnya Rasulullah berserta larangannya. Kalau salah satu ditinggalkan dalam syahadat maka bukan sebagai seorang muslim. Ya. Kemudian poin-poin keenam ya, yaitu bersungguh-sungguh dalam meninggalkan larangan dan membasmi ke kemaksiatan, ya. Nahyu anil munkar, membasmi suatu kemungkaran, ya. Bagaimana caranya? Hawa nafsu pertama, yang kedua belajar ilmu yang tepat, ya. Nah, yang ketiga minta pertolongan Allah untuk dibantu, ya. Karena semuanya nggak mungkin karena kalau tidak dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu tiga unsur tuh para jamaah sekalian. Kita belajar ilmu yang benar, mana sih yang dilarang, benar-benar dilarang, mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menahan hawa nafsu kita, emosi kita, sifat buruk kita, ya. Jangan dijadikan malah alasan, oh watak saya begini, nggak bisa saya rubah. Ya, seharusnya orang lain yang ngikutin watak buruk saya dong. Nggak bisa. Dalam Islam ada tazkiyatun nufus. Ada wadawa yang memerintahkan kita untuk mengubah watak kita, untuk menahan sikap buruk kita. Afan kebalik, untuk menahan watak buruk kita, untuk ya merubah sikap buruk kita. Ya, nah, itulah bagaimana syariat Islam. Ya, nah, untuk apa? Akhir-akhirnya untuk menjauhi larangannya Allah. Ya, nah, nah. Seperti dalam hadis, ya riwayat Tirmizi, ya Rasulullah SAW ya berkata dengan makna, jauhilah perkara yang diharamkan, niscaya kamu jadi hamba yang paling taat dalam beribadah. Nah, orang paling taat bukan sholatnya rajin, bukan ibadah puasanya rajin, ibadah surat sampai puasa Daud, tapi apa? Yang menjauhi larangan. Inilah hamba paling taat. Ya semuanya dilarang meninggalkan sholat wajib, ya berarti sholat. Dilarang misalkan berzina, berarti dia nggak berzina. Dilarang mencuri, berarti dia nggak mencuri. Dan seterusnya. Ini hamba yang paling taat sesungguhnya. Ya.
Jadi kalau mau tips dalam beribadah, jauhi larangan. Gitu ya para jamaah sekalian ya. Nah, yang lebih utama itu apa? Ini kaidah nih para jemaah sekalian. Yang lebih utama itu mencegah kemungkaran daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya. Karena titik hitam yang kita hapus itu menjadikan lebih putih daripada kita menambah suatu yang putih. Paham ya para jemaah sekalian ya? Mau papan tulis sebesar apapun, kalau masa ada titik hitam, ya sudah itu tetap hitam. Ada titik hitam di papan tulis itu. Tapi kalau kita hilangkan kehitaman tersebut pada papan tulis itu, walaupun papan tulisnya kecil, itu tetap menjadi papan tulis yang putih. Itu dalam beribadah. Sebanyak apapun kita beribadah, kalau kita masih bermaksiat, akan terkuras ibadah kita. Akan ada keburukan pada diri kita. Tapi kalau kita ibadah sesuai dengan perintah Allah, cukup. Tapi kita jauhi seluruh larangannya, itu menjadikan kita maksimal dalam beribadah. Jadi yang pertama itu lebih utama kita menjauhi kemungkaran. Ya, daripada banyak-banyak kita ibadah sunnah, tapi kemungkaran masih kita pelihara. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita masuk ke yang ke-8, sebabnya kehancuran umat. Tadi banyak ya, berselisih, tidak ridho kepada larangan-larangan Allah, ya. Dan seterusnya yang tadi kita bahas, ya, banyak. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 176, ya. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Ya, Allah menerangkan hukum ini supaya kamu tidak sesat. Allah berikan larangan agar engkau tidak sesat. Ya. Nah, dan di surat Al-Maidah ayat 101, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan kepada nabi-nabimu, kepada ustadz-ustadzmu, kepada pemerintah-pemerintahmu. Hal yang jika kalian diterangkan kepadamu akan menyusahkanmu. Kalau ke dokter, Bu, Pak, jangan makan terong, tomat, kambing, ya. Terus Bapak tanya lagi, Ibu tanya lagi, Umu tanya lagi. Terus apa lagi Pak Dokter? Dokternya tambahin lagi tuh terus. Oh ya, ayam, ya, susu. Terus apa lagi dokter? Tambahin lagi sama dokternya, ya, brokoli, sambel. Semakin kita tanya semakin banyak tuh. Nah, kayak gitu nggak boleh, ya. Nanya bikin sulit kita, kayak Bani Israel kan jadinya. Nah, jangan kita bertanya kalau sudah ada hukum yang jelas. Ya. Nah, bertanya dan hukumnya. Nah, ini ya dasar kita dalam menuntut ilmu ya. Ada bertanya yang mana fardu ainnya itu apa? Ketika kita benar-benar nggak tahu tentang syariat itu, tapi syariat itu wajib. Itu fardu ain. Ya. Misalkan ya seperti misalkan mu'alaf, dia bertanya, Ustadz atau Mas, hukum puasa itu Ramadan, yang wajib itu Ramadan doang atau yang lain? Kita harus menjelaskan. Karena yang wajib hanya Ramadan. Ya. Jangan sampai dia menganggap yang lainnya wajib gitu. Atau untuk mencegah kemungkaran. Ustadz, ya, atau Mas, misalkan, ya, nah, emang ada sholat wajib di luar sholat apa 5 waktu? Ya nggak ada gitu kan. Terus terangkan, ya, kecuali sholat jenazah itu juga fardu kifayah, ya. Nah, ada fardu kifayah juga, ya. Ya, misalkan satu bertanya, yang lain sudah mendengar, ya cukup sudah. Nah, kayak misalkan di kelas gitu kan. Nah, ketika ada satu yang bertanya, yang lainnya kedengaran jawabannya, ya sudah cukup. Gak perlu satu-satu tanya-tanya gitu ya. Nah, atau di majelis, satu sudah bertanya, yang lain sudah tidak bisa bertanya lagi atau sudah cukup, ya sudah. Ya. Nah, ini ada tingkatan larangan juga, haram, itu kan. Ini seperti tadi ya, sebenarnya ada haram, ada makruh, ya. Ada tingkat-tingkatan larangan yang seperti itu, gitu ya. Sini seperti yang tadi kita jelaskan, pembatasan makruh dan juga haram ya. Nah, ada mubah, mubah ini tengah-tengah gitu ya. Itu apa? Tentang muamalah yang gak ada dalilnya. Ya, kalau muamalah gak ada dalilnya, ya makruh. Kalau ibadah gak ada dalilnya, haram. Ya.
Nah, kemudian yang ke-10 menyibukkan diri dari bertanya dan memahami dan kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kita nggak tahu sesuatu, ya sudah kita tanya. Ya, ini dengan syarat kalau nggak tahu, bukan menambah ya, nambah-nambah. Ini kayaknya bisa begini, bisa begitu deh. Ah, tanya apa tahu ada tambahannya jangan. Ya, kita nggak tahu tentang hukumnya, kita tanya. Ya. Nah, untuk apa? Memahami hukumnya dan juga bagaimana melaksanakan ibadah tersebut. Ya, nah, itu lebih penting. Ya, itu malah yang harus kita tanya, bukan menambah-nambah syariat ya. Nah, dan ini sikap ahli fikih dan juga mujtahid ya. Nah, ini sikap sebagai para asatidzah ya. Kalau misalkan para jamaah bertanya seperti itu, ya bagaimana? Ya, ya tentu pertama kita lihat, ya dia bertanya itu benar-benar ingin bertanya atau ingin menguji, atau misalkan pertanyaan yang dilarang bahkan diam. Kalau kita nggak bisa nasihati di depan umum, diam. Sudah, bilang aja maaf ya. Untuk perkara ini kita tidak nggak bisa, ana atau misalkan kita nggak bisa jawab. Juga para ulama harus pintar-pintar memilih hadis dan juga menyampaikan hadis dengan tepat juga, dengan cara yang tepat juga. Ya. Nah, ini yang ke-12 ini dilarang ya. Nah, menanyakan suatu perkara yang belum tentu terjadi, bahkan ya mungkin mustahil. Ya. Nah, maka apa? Kata para sahabat seperti Zaid bin Sabit, tinggalkan hal tersebut. Kalau belum tentu bisa terjadi, tinggalkan. Ngapain ditanya? Ya. Nah, maka para sahabat itu bertanya memang untuk diamalkan, untuk bertanya tentang apa hukumnya, bukan untuk menambah-nambah syariat seperti Bani Israel. Ya. Nah, maka ketaatan dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi larangannya adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan. Kita cukup taat melaksanakan perintah Allah menjadi larangan, sudah bahagia insya Allah dunia akhirat. Ya. Allah nggak pernah memerintahkan kita untuk jadi fakir, nggak pernah. Ya. Allah nggak pernah memerintahkan kita untuk memasakkan kehendak kita dalam berdakwah, nggak pernah juga, ya kan? Nah, nah, larangan dalam berselisih juga anjuran dalam untuk bersatu, ya. Tapi dalam surat Al-Anbiya ayat 92, Inna hadhi ummatukum ummata wahidatan. Ya. Sungguh ini adalah ya agama tauhid. Ya. Agama tauhid itu apa? Ya. Agama ummata wahidatan, agama yang satu dan juga Tuhanmu satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Aku adalah Tuhanmu maka sembahlah. Sembahlah aku. Ya. Tuhan kita satu, syariatnya ya juga dari satu Tuhan. Gak pernah mencar-mencar. Ya. Gak ada perselisihan seharusnya. Yang ada bagi orang-orang yang keluar dari umatnya Rasulullah. Ya. Nah, pasti ada balasannya bagi orang-orang yang berselisih. Ya. Orang-orang yang tidak taat kepada syariat Islam. Ya, seperti surat An-Nisa ayat 115. Ya. Nah, dan barang siapa yang menentang Rasulullah SAW, ya, wa may yushaqiqir rasul ya min ba'di ya setelah Rasulullah SAW diwafatkan ya setelah diberikan wahyu ma tabayyana lahul huda yang telah dijelaskan ya. Ini boleh ini enggak wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya nuwallihi, dan tidak mengikuti jalan bagi orang-orang yang beriman ya, ya maka dialah yang nanti akan menjadikan orang-orang yang sesat, mata walla wa nuslihi jahannam, dan tempatnya nanti di jahannam. Wasaat masiro. Itulah tempatnya, seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Nah, inilah bagaimana kita menjadikan syariat Islam ini berpegang teguh. Sebagai apa? Satu kita. Kalau semua umat Muslim berpegang teguh dengan syariat Islam dan menjauhi dalam perselisihan dalam beragama, ya, hanya satu kita belajar, ya, nggak berselisih, kita belajar dengan benar, kita menjadi umat yang paling kuat, ya. Nah, lagi-lagi apa? Hawa nafsu. Ya.
yang bisa menjadikan perpecahan, ya. Nah, nah, itulah bagaimana kita melihat dalam menjaga diri kita ya para jemaah sekalian, ya. Nah, kita beramal, ya. Itu ada perintahnya, ya. Larangan menjadi unsur bagaimana pemecah umat kita yang ketika dilakukan, ya, banyak ya para jemaah sekalian. Adat, ya, itu yang mana melarang syariat Islam, ya, tapi karena adat mereka tetap lakukan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jauhi, ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan pada jemaah sekalian tentang hadis ke-9, bagaimana batasan kita, larangan-larangan, ketaatan menjadi unsur keselamatan kita, ya. Nah, ada yang ditanyakan dari para jemaah sekalian? Itu sudah cukup ya, insya Allah ya. Ustaz. Nah, insya Allah kalau sudah cukup, ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini yang insya Allah ilmu kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan insya Allah kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah SAW dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan menuju pintu yang kita inginkan. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah itu yang bisa Anda sampaikan, yang bisa kita diskusikan. Anda minta maaf bila ada kekeliruan atau kekurangan dan juga ucapan yang kurang berkenan ya di sisi para jamaah sekalian. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum, ya. Nah, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum.